Tahukah kalian mengapa kelinci bisa melompat, kemudian burung bisa terbang? Yuk kita cari tahu alasannya. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya Kak Hani. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organ gerak pada hewan. Nah, pada video kali ini kita juga akan niroake atau menirukan bagaimana sih hewan itu bergerak. Nah, baik adik-adik, sudah siap ya? Nah, adik-adik, coba perhatikan gambar kelinci di samping. Mengapa kelinci bisa melompat dengan lincah? Jawabannya adalah karena kelinci mempunyai organ-organ gerak. Organ-organ gerak pada kelinci dan hewan-hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Semua makhluk hidup mempunyai organ gerak, karena pada dasarnya semua makhluk hidup itu bergerak. Apa sih itu bergerak? Bergerak adalah berpindah tempat. Alat-alat gerak dibagi menjadi dua. Yang pertama, alat gerak aktif yaitu otot, kemudian alat gerak pasif berupa tulang. Nah, kedua alat ini bekerja sama hingga membentuk sistem gerak. Nah, berdasarkan klasifikasinya, hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama, hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Apa sih itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, contohnya yaitu yang pertama, mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui. Nah, contohnya yaitu kuda. Nah, kuda memiliki organ gerak yaitu kaki. Kaki berfungsi untuk berlari dan berjalan. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada kelinci. Nah, organ gerak dari kelinci adalah kaki. Kaki digunakan kelinci untuk melompat. Nah, kemudian yang ketiga ada kelelawar. Organ gerak dari kelelawar adalah sayap. Nah, sayap digunakan kelelawar untuk terbang. Yang kedua yaitu ikan. Nah, ikan adalah hewan vertebrata yang hidup di air. Ikan bergerak dengan sirip. Sirip ikan berfungsi untuk berenang di air. Nah, yang ketiga adalah aves. Aves adalah hewan vertebrata yang mempunyai bulu dan sayap. Contoh dari aves yaitu burung. Burung mempunyai organ gerak yaitu sayap. Sayap burung berfungsi untuk terbang. Nah, kemudian yang kedua, penguin. Penguin mempunyai organ gerak berupa sayap dan kaki. Sayap penguin digunakan untuk berenang mencari makan. Kemudian kaki penguin digunakan untuk berjalan. Nah, yang keempat adalah reptil. Reptil merupakan hewan vertebrata yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Contohnya yaitu ular. Ular memiliki organ gerak yaitu berupa perut. Ular bergerak dengan cara melata. Nah, kemudian yang kedua ada kura-kura. Nah, kura-kura memiliki organ gerak kaki. Kura-kura bergerak dengan cara berjalan. Nah, kemudian cicak. Cicak memiliki organ gerak berupa kaki. Nah, cicak bergerak dengan cara merayap. Yang kelima yaitu amfibi. Amfibi merupakan hewan vertebrata yang bisa hidup di darat dan di air. Contohnya yaitu katak. Pada fase berudu mempunyai organ gerak berupa ekor. Nah, bergerak dengan cara berenang. Kemudian pada fase katak dewasa hidup di darat. Nah, kemudian mempunyai organ gerak kaki. Katak bergerak dengan cara melompat.
Nah, adik-adik, itu tadi adalah macam-macam organ gerak pada hewan vertebrata. Nah, sekarang kita akan mengenal macam-macam organ gerak pada hewan invertebrata. Apa sih itu hewan invertebrata? Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, contoh-contoh dari hewan invertebrata adalah kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki organ gerak berupa sayap. Sayap kupu-kupu digunakan untuk terbang. Nah, kemudian yang kedua ada capung. Capung mempunyai organ gerak berupa sayap. Sayap capung digunakan capung untuk terbang. Nah, adik-adik, kita sudah belajar dan menirukan macam-macam organ gerak pada hewan. Bagaimana? Menyenangkan bukan belajar hari ini? Sampai jumpa di video belajar kakak pada materi-materi yang tentunya lebih seru. Pastikan kalian tetap semangat belajar.